pagi seluruh jemaat Gereja Sidang Kristus dimanapun berada. Salam sehat dan salam sejahtera. Tidak terasa 1 tahun sudah kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja. Biarlah kita tetap rindu untuk bersekutu, rindu untuk memuji dan menyembah Dia. Hari ini adalah hari yang spesial, karena hari ini adalah hari Paskah. Izinkan saya mewakili segenap majelis dan juga hamba Tuhan untuk mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Biarlah kita terus mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang telah rela mati di kayu salib, menebus semua salah dan dosa kita, menjadikan kita anak-anaknya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdoa bersama, memohon pertolongan daripada Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau beri. Pada pagi ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Semua itu karena anugerah-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa pada hari ini kami boleh kembali mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar, yang telah rela mati di kayu salib, menggantikan kami semua Tuhan, menderita bagi kami, untuk melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus pimpin hidup kami, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi untuk di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang begitu indah. Engkau telah bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa maut telah Engkau kalahkan untuk memberikan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari indah yang Kau beri ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu melalui firman yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga Engkau beri kekuatan hikmat untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah isi hati-Mu yang sungguh-sungguh disampaikan. Terima kasih Bapa, Engkau beri kekuatan bagi yang lemah. Engkau menyembuhkan bagi yang sakit. Dan Engkau beri pengharapan bagi yang putus asa. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia lahir untuk kita, membawa keselamatan. Dia mati untuk kita, memberikan penebusan. Dia bangkit untuk kita, membawakan kita hidup yang kekal. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah.
Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dia bangkit untuk menyatakan bahwa Dia hidup, membawakan kita hidup yang kekal. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Yohanes pasal ke-20 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu,
tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai dikubur, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, kiranya boleh menjadi peringatan untuk kita semua untuk mengingat kasih Tuhan yang begitu besar yang telah rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Berbahagialah kita yang setiap hari membaca firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Khotbah pada pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lim Nifang dengan tema Kebangkitan yang Mulia. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan menjadi peringatan kekuatan bagi kita semua. Kita naikkan pujian, terlalu besar, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
Selamat pagi jemaat GSK yang terkasih dimanapun berada. Salam sejahtera dan semoga semuanya sehat-sehat dan semuanya diberkati Tuhan, dan selamat Paskah. Pada hari ini adalah hari Paskah. Kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu, dan kita akan juga merenungkan bagian firman Tuhan yang mengenai kebangkitan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama sehati masuk dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang membawa berkat bagi semua orang-orang yang percaya kepadamu, karena Engkau adalah yang pertama dibangkitkan, yaitu buah sulung, dan kemudian hari kami pun akan bersama-sama dibangkitkan dalam Yesus Kristus untuk hidup selama-lamanya dengan Yesus Kristus, dengan semua orang-orang suci, dan tidak akan mati lagi. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah mengorbankan segala-galanya untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang seharusnya masuk ke neraka, seharusnya yang dihukum ini, tapi kami malah mendapat keselamatan dari Engkau. Dan terima kasih Tuhan, dan karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, memberkati kami sampai saat ini. Ya Tuhan, Engkau tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan, pada hari Paskah pagi ini kami juga bersama-sama beribadah kepadamu, walaupun online, tapi biarlah hati kami terus melekat beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini menyampaikan bagian firman Tuhan. Tuhan yang menerjemahkan kepada setiap kami tentang firman Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan jam depan ini dari awal sampai akhir di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Terus sekalian yang kekasih, sekali lagi selamat Paskah. Dan hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri tema itu kebangkitan yang mulia, yang saya ambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. Dan saya akan membacakannya ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sekian pembacaan firman Tuhan. Sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GSK Bandung dimanapun berada, saudara,
orang yang mati dibangkitkan kembali, yaitu dihidupkan kembali di sejarah. Dalam sejarah itu peristiwa ini sudah beberapa kali terjadi. Oleh sebab itu tidak terlalu heran. Nabi Elisa, dia pernah membangkitkan putra perempuan Sunem yang sudah mati dibangkitkan kembali. Yaitu dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 32-37. Dan Tuhan Yesus sendiri beberapa kali dia membangkitkan orang yang sudah mati. Yang paling ajaib yaitu Lazarus yang sudah mati 4 hari. Sudah di dalam kubur, sudah bau, tapi Yesus membangkitkan dia kembali. Dia berjalan hidup keluar dari kubur. Itu dalam Yohanes 11. Tetapi saudara sekalian, orang-orang semua yang dibangkitkan itu kemudian juga mati kembali sudah beberapa waktu. Nah, mungkin belasan tahun yang lalu kalau nggak salah, saya juga pernah dengar bahwa ada kabar Sai Baba juga bisa membangkitkan orang mati. Dan juga nggak tahu itu benar atau enggaknya. Dan Sai Baba sendiri juga katanya sudah meninggal. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya banyak orang di dunia ini yang tidak ingin mati. Khususnya mereka yang karirnya sukses, banyak uang, ya, dan hidupnya nyaman, menikmati. Mereka tidak ingin meninggalkan dunia ini. Mereka masih senang hidup di dunia ini, menikmati segalanya yang ada di dunia ini. Atau mereka juga mengharapkan kalau sudah mati mereka juga bisa bangkit kembali, bisa dibangunkan, dihidupkan kembali. Nah, saudara sekalian, hati pemikiran orang-orang yang punya demikian ini, yang gak mau mati, yang mau dihidupkan lagi, ini membuat beberapa saintis dan juga businessman mereka bekerja sama untuk membuat satu perusahaan yang mengatakan, menjamin atau menjanjikan orang yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Dan pernah terbuat satu berita di surat kabar, yaitu mengatakan bahwa di Inggris ada suatu perusahaan yaitu yang mengatakan orang yang sudah mati dibekukan nanti berapa puluh tahun kemudian. Nah, saintis sudah berhasil menemukan bahwa orang mati atau yang sudah dibekukan itu dibangkitkan kembali. Nah, saudara, ternyata perusahaan ini bukan khayalan aja gitu seperti cerita 1001 malam gitu. Ternyata berkembang. Perusahaan ini berkembang dan ada beberapa orang yang mendaftar gitu ya. Dan bahkan perusahaan ini buka cabang sampai di Taiwan. Nah, saudara, kalau kita melihat zaman sekarang sains yang begitu maju luar biasa, mungkin sekali suatu kali nanti saintis itu menemukan caranya bagaimana orang sudah mati atau sudah dibekukan sekian tahun bisa dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ya, nggak tahu saudara sekalian. Karena kita dulu ya tidak bisa membayangkan bahwa makhluk hidup itu bisa difotokopi, artinya di cloning. Ternyata kan kejadian, kambing bisa di cloning, ya, makhluk hidup bisa di cloning, bahkan mungkin manusia juga bisa di cloning, difotokopi, hanya pemerintah tidak mengizinkan. Jadi oleh sebab itu, saudara sekalian, mungkin saja suatu kali orang mati itu bisa dibangkitkan dengan cara sains. Tapi kalau benar sampai terjadi begitu, masalahnya akan banyak, saudara sekalian. Kita renungan, pikirkan apa masalah. Nah, coba ya, saudara sekalian. Misalnya masalah yang pertama, ya, orang sudah mati dibangkitkan kembali. Nah, sudah dibekukan sekian puluh tahun misalnya. Tetapi sekarang misalnya kalau berhasil bisa dihidupkan kembali, nah dia akan dihidupkannya dalam usia berapa? Misalnya kalau dia dulu matinya usia 80 tahun, ya, yang sudah sakit-sakitan, sudah banyak disuntik, harus makan obat dan sebagainya, lemah tubuhnya, mati. Apakah dia waktu dibangkitkan dalam keadaan 80 tahun dulu yang dulu? Nah, kalau demikian, ya buat apa dia dibangkitkan
hidup lagi tetap harus makan obat lah, disuntik tiap hari, masih lemah buat apa saudara sekalian. Nah kalau gitu sebaiknya nanti kalau mau dibekukan dalam es ya matilah waktu sehat, waktu muda gitu ya, tidak ada penyakit, nanti dibekukan gitu, tunggu berapa puluh tahun nanti dibangkitkan. Tetapi orang yang muda, yang sehat, siapa yang mau mati pada waktu itu, betul nggak? Nah ini problem yang pertama. Yang kedua problemnya apa saudara? Kalau misalnya terjadi suatu cara ditemukan untuk bisa membangkitkan orang yang sudah mati dibekukan, dihidupkan kembali. Nah sekarang dipikirkan orang yang dibekukan itu sudah tidak punya uang kan? Hartanya sudah, walaupun dia banyak uang konglomerat, hartanya sudah dibagi-bagi oleh keturunannya, anak cucunya, ya sudah nggak ada uang. Jadi siapa yang membayarkan dia untuk membangkitkan? Kan itu pasti mahal sekali. Itu problem yang kedua. Problem yang ketiga, saudara sekalian, siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan itu? Yang pertama-tama tempoh hari itu orang dibekukan mati, dan kemudian udah berapa puluh tahun, ya orang yang bertanggung jawabnya sudah pada mati semua kali ya. Dan penerusnya siapa? Siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang mau ingat bahwa si Anu dibekukan sekarang sudah bisa dibangkitkan? Gak ada yang ingat lagi. Mungkin kalau misalnya jalur hukum juga siapa yang membayarkan anak cucunya untuk dia ke jalur hukum? Gak ada yang mau mengeluarkan uang. Ya saudara, gak ada orang yang ingat lagi bahwa ada orang yang dibekukan. Dan juga kalau misalnya perusahaan itu memang sudah bangkrut, siapa yang penerusnya lagi? Nah sekarang problem yang keempat, saudara sekalian, kita pikirkan kembali. Misalnya orang yang dibekukan itu 50 tahun kemudian baru bisa menemukan cara untuk membangkitkan orang yang sudah mati, yang sudah dibekukan itu. Oke, seandainya dia benar dibangkitkan, dihidupkan kembali, tapi dunia ini sudah berubah, sudah majunya kemana nggak tahu. Semuanya sudah berubah. Andai kata di rumah saja, di rumah tangga saja, semua perabotan sudah berubah, sudah maju, sudah pakai elektrik, segala semuanya. Dia mana bisa memakainya? Orang yang udah kadaluarsa gitu bisa menyesuaikan diri di rumah, gak mungkin ya. Jangan ngomong nanti 50 tahun kemudian, sekarang aja saudara sekalian, kalau ada HP yang baru kan, HP itu terus baru lagi. Nah, orang-orang kalau sudah tua sudah tidak bisa cepat menyesuaikan, tidak bisa mengikuti zaman lagi. Nah, HP mereka, orang-orang tua pada mengeluh, aduh HP-nya baru lagi dibelikan sama anaknya, baru lagi, saya pusing nggak bisa make, nanya ke cucu. Sekarang cucunya dulu mah orang tuanya yang mengomel pada anaknya, sekarang mah cucunya yang ngomel pada emak engkongnya. Kalau ditanya kata cucunya, si emak si engkong teh kok belek kok, diajaran nggak bisa. Nah, saudara sekalian, bagaimana orang yang sudah 50 tahun kemudian dibangkitkan bisa menyesuaikan diri? Nggak mungkin. Nah, saudara sekalian, dan juga dunia ini bukan saja segala sains sudah maju, bahasa pun, culture pun, ya budaya sudah berubah. Sekarang banyak kata-kata yang baru-baru, orang-orang yang tidak biasa, tidak gaul sih nggak mengerti, banyak singkatan-singkatan. Nah, kalau kemudian 50 tahun kemudian dibangkitkan, dia akan menjadi seorang yang bodoh besar gitu, akan mungkin terganggu otaknya juga. Nah, kalau dibangkitkan dalam keadaan demikian, mendingan jangan bangkit ya saudara sekalian. Buat apa gitu. Tapi puji Tuhan saudara sekalian, maksudnya Paulus dalam 1 Korintus 15 dia telah menjelaskan tentang orang yang mati dibangkitkan itu, dengan jelas dia menjelaskannya. Puji Tuhan, karena kita orang yang percaya kepada Tuhan waktu dibangkitkan itu sama sekali berbeda dengan apa yang tadi saya katakan, yang orang udah dibekukan dimatikan lagi, dibekukan mati dan hidupkan lagi. Gak sama saudara sekalian.
Karena Paulus mengatakan, menjelaskan yang dia ilhamkan dari Tuhan, bahwa tubuh kebangkitan ini bukan seperti tubuh yang sekarang kita miliki berdarah daging ini. Ya, bukan suatu tubuh yang bisa rusak lagi, tapi suatu tubuh yang mulia, yang rohani, bukan darah daging, yang tidak akan mati selama-lamanya. Dan hidup kita bukan seperti hidup di dunia ini lagi, tapi hidup secara di surga, secara di atas. Dan kita semua dibangkitkan itu bersama-sama, semua orang-orang yang kudus, orang-orang di dalam Tuhan. Dan semua saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau yang sudah duluan meninggal, akan bersama-sama bertemu, dibangkitkan oleh Tuhan, bertemu di angkasa. Dan akan hidup bersama-sama, tidak akan kesepian, tidak akan menjadi stres, dan semuanya akan selama-lamanya bersama hidup di dalam kerajaan Kristus, kerajaan surga. Hidup melampaui ruang dan waktu, melampaui materi di dunia ini, dan tidak berbentuk manusia seperti sekarang ini. Saudara sekalian, dari zaman dulu, ya, mungkin sampai sekarang juga, orang itu salah mengerti tentang kebangkitan tubuh. Ya, sepertinya mereka berpikir bahwa nanti dibangkitkan atau mereka sudah mati hidup lagi, sama seperti sekarang di dunia ini. Seperti banyak film-film atau cerita-cerita Cunggo gitu ya, mereka tentang dewa dewi gitu, mereka di kerajaan sana hidupnya sama seperti dunia ini. Tapi sebetulnya salah, bukan demikian. Ya. Sedangkan orang Saduki juga mereka tidak mengerti, mereka salah paham. Sehingga mereka mengajukan suatu pertanyaan kepada Yesus Kristus. Mereka bertanya, kalau di dunia ini seorang perempuan dia menikah 7 kali dengan 7 suami, nanti kalau sudah dibangkitkan, suami mana yang nanti menjadi sungguh-sungguh suami dia di sana? Nah, itu kan pertanyaan yang dia tidak mengerti. Tapi Yesus memberitahukan kepadanya, juga memberitahukan kepada kita, bahwa orang yang sudah mati dibangkitkan tidak lagi menikah, tidak lagi dinikahkan. Karena tidak lagi akan mati, maka akan seperti malaikat semuanya. Sudah tidak ada gender laki atau perempuan, dan tidak ada hubungan antara gender, dan semua adalah anak-anak Allah. Dalam Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Nah, saudara sekalian, kata Yesus, orang yang sudah dibangkitkan itu ya sudah berubah. Tubuh yang darah daging ini menjadi tubuh yang rohani, menjadi suatu eksistensi yang berbeda, yang sudah tidak ada gender, ya. Dan hubungan gender juga sudah tidak ada, laki perempuan tidak ada. Ini adalah suatu suatu perubahan yang radikal, yang tuntas dirubah gitu. Jadi oleh sebab itu, orang yang sudah dibangkitkan tidak bisa lagi menggunakan teori orang yang berdarah daging untuk mengikuti cara hidup dan cara berpikir Adam yang kemudian, yaitu Yesus Kristus. Artinya, hanya orang yang sudah dibangkitkan baru dia sungguh-sungguh bisa mengikuti cara hidup dan cara pikir Yesus Kristus, karena sudah menjadi roh, berubah menjadi roh. Nah, saudara sekalian, Yesus Kristus dibangkitkan adalah sebagai buah yang sulung. Nah, kita semua juga akan diubahkan dengan cara proses ini dan akan menjadi buah-buah yang matang. Semua anak-anak Tuhan. Ini adalah janji di dalam Alkitab. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah diperlihatkan kepada kita semua. Kita sudah tahu. Dan Yesus
sudah bangkit tidak akan mati lagi. Tidak akan seperti orang-orang yang dulu dibangkitkan pada mati lagi. Tidak, Yesus Kristus akan hidup selama-lamanya. Dan kebangkitan Yesus Kristus bukan saja tidak akan mati lagi, tetapi yang terlebih penting yaitu Yesus Kristus bangkit melalui kematian yang telah mengalahkan, menghancurkan kuasa iblis yang sebelumnya dia menguasai maut. Ibrani 2 ayat 14. Sejak Yesus Kristus dibangkitkan pada saat itu, maka maut atau kematian itu sudah tidak ada artinya lagi, sudah tidak ada kuasanya lagi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita hari ini kalau menghadapi kematian tubuh jasmani, itu berarti suatu proses untuk menuju kebangkitan, yaitu tujuan kebangkitan. Jadi kematian itu dalam kehidupan manusia itu hanyalah sebagai koma, ya, bukan titik, ya. Dan oleh sebab itu, karena tubuh jasmani ini yang berdarah daging ini tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tubuh yang bisa rusak ini tidak bisa mendapat bagian dalam tubuh yang tidak akan rusak. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus Kristus telah membawakan kepada kita suatu perubahan yang baru, supaya tubuh yang dapat rusak ini menjadi tidak dapat rusak. Tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Tubuh yang lemah ini menjadi tubuh yang kuat, yang gagah. Dan yang berdarah daging ini menjadi tubuh yang roh. Yang dari bentuk tanah ini menjadi bentuk roh. Dan telah meninggalkan kehidupan Adam yang pertama, menjadi milik Adam yang kemudian milik Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita orang percaya kepada Yesus Kristus, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang paling besar adalah setelah kita mati nanti, kita akan bersama-sama dibangkitkan, hidup kembali dalam secara roh, melampaui ruang dan waktu, dan tidak akan mati lagi selama-lamanya, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan semua orang-orang yang di dalam Tuhan, yaitu orang-orang kudus. Nah, saudara sekalian, hal ini bukan kita bersandar kepada manusia seperti saintis demikian dengan cara manusia, tapi yang dijanjikan oleh Allah yang memberikan hidup kepada kita, yaitu sungguh-sungguh kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Demikian jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Puji Tuhan, saudara sekalian, ini janji Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita adalah salah satu yang telah diselamatkan oleh Yesus, dan dijamin kehidupannya dan kebangkitannya akan nanti dibangkitkan bersama-sama. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh setia mempertahankan keselamatan ini. Walaupun sekarang di dunia banyak kesusahan, banyak ujian iman, banyak ujian kehidupan, kita tetap bersandar kepada Yesus Kristus. Karena Yesus bukan saja Dia Tuhan kebangkitan, tapi selama kita masih di dunia ini, hidup ini, sejak kita diselamatkan, kita selalu disertai Tuhan, selalu dilindungi, selalu diberkati, selalu bersama-sama Tuhan. Oleh sebab itu, tetap beriman. Apapun yang terjadi di dunia ini, bagaimanapun goncangnya, kita harus tetap
bersama-sama Tuhan, bersama-sama beriman, dan terus berdoa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Sekali lagi selamat Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sulung, yang dibangkitkan, dan yang menjanjikan bahwa kami semua orang yang di dalam Tuhan, walaupun sudah mati, akan tetap hidup, dan sudah mati nanti dibangkitkan bersama-sama, yang tidak akan mati lagi selama-lamanya. Sedangkan hidup manusia di bumi ini terbatas, tapi hidup di kemudian hari setelah dibangkitkan tidak terbatas. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk janji-janji yang Tuhan yang berikan kepada kami. Kuatkan iman setiap kami ya Tuhan, biar apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, baik itu kelancaran atau kesulitan, baik itu sakit atau sehat, apapun, biar kami terus beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong kami jangan sampai kehilangan keselamatan kami. Bapa di surga, kami juga tetap berdoa ya Tuhan. Dan pertama kami ucap syukur kalau vaksinasi sudah dilaksanakan untuk lansia, dan banyak yang sudah divaksin, tinggal menunggu yang kedua kalinya. Dan juga mungkin untuk anak-anak muda juga akan segera ada vaksinasi. Kami ucap syukur kalau Tuhan juga mendengar doa-doa kami semua, kan Tuhan juga memberi hikmat pada para dokter medis sudah menemukan vaksinasi ini, dan Tuhan juga terus berkati biar vaksinasi ini sungguh bermanfaat dan juga aman untuk semua umur. Bapa di surga, kami sungguh ya Tuhan mengucap syukur kepada-Mu, karena Tuhan begitu baik. Walaupun iblis terus menerang dunia ini, tapi Engkau terus menolong manusia di bumi ini, khususnya anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah rindu ya Tuhan untuk bisa bersama-sama lagi beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong agar bisa secepatnya kami juga bisa beribadah lagi secara offline ya Tuhan. Tolong kami, hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di GSK Bandung, siapapun mereka, dimanapun mereka, Tuhan tetap berkati mereka, setiap keluarga mereka, dalam kesehatan, dalam iman, dalam keluarga, pekerjaan, dan anak-anak juga yang studi online, dan semuanya Tuhan berkati mereka. Kalau di antara mereka mungkin yang sakit, tidak enak badan, kiranya Tuhan juga tolong mereka, menyembuhkannya. Dan juga mereka yang menghadapi kesulitan atau ada masalah apapun, Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan berkati pemerintah Indonesia, mereka juga terus berjuang untuk mengalahkan COVID-19 ini, dan khususnya Pak Jokowi juga mereka dia juga mati-matian untuk memelihara keamanan, kesehatan di Indonesia ini khususnya, dan kiranya Tuhan juga memulihkan perekonomian Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan tolong mereka para aparat pemerintah juga tetap memelihara keamanan di Indonesia ini. Dan tidak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang katedral yang dibom, mereka yang terluka, kiranya Tuhan juga menolong mereka satu persatu. Dan kiranya Tuhan juga mengingatkan mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sungguh mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Kiranya Tuhan juga terus berkati setiap kami yang tampil firman Tuhan, biar sungguh kami lebih beriman, lebih bersandar, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Limifang atas firman Tuhan yang telah diuraikan. Biarlah firman Tuhan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani sisa hidup kita, dan kita bisa hidup lebih berkenan lagi di hadapannya. Biarlah Tuhan terus sertai Ibu Pendeta Limifang dengan kesehatan, dan dalam pelayanan Tuhan pakai lebih heran lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Limifang. Di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani, kekuatan rohani. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani, kekuatan rohani. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani, kekuatan rohani. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani, kekuatan rohani. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani, kekuatan rohani. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani, kekuatan rohani. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani, kekuatan rohani. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kekuatan rohani,
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian yang kekasih, arahkanlah hatimu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah, kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera, Yesus Kristus yang telah bangkit, persekutuan, pimpinan, Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Ibadah pada pagi ini telah selesai. Saat teduh, sampai berjumpa di ibadah minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap mengikuti protokol, rajin mencuci tangan, memakai masker kemanapun kita akan pergi, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa tetap berdoa. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.